berapa persen? Peningkatannya bisa sampai 200% bisa. 2 kali lipatnya berarti ya. Berarti itu semuanya dapat jatah untuk umroh. Iya, makanya dari sini semuanya itu. Positif Podcast adalah tempat di mana kita bisa belajar hal-hal positif dari orang-orang inspiratif dan tentunya berusaha untuk mengubah generasi mager jadi generasi pintar. So, aku Webi Ramawati dan ini dia Positif Podcast. Halo semuanya, ketemu lagi di Positif Podcast, tempat di mana kalian bisa ketemu sama orang-orang positif dan inspiratif bagi orang-orang di sekitar kalian. Nah, hari ini aku udah ditemani sama salah satu orang yang inspiratif juga, namanya Kak Asri. Ya. Kak Asri ini salah satu pemilik UMKM kali ya, bisa disebut ya. Iya, jadi Kak Asri punya UMKM sendiri di rumahnya tentang apa nih Kak? Fokusnya di mukena. Produksi Produksi mukena mukena. dan jualan mukena sih. Dan jualan mukena. Iya. Seru nih ya, kita hari ini pengen kepo-kepoin nih Kak tentang kenapa sih kok bisa sampai bikin UMKM, awalnya tuh gimana? Jadi sebenarnya awalnya itu iseng sih. Oh, Iseng aja untuk nambah-nambahin waktu. Pertama dari ibuku. Ini tahun 2013 waktu itu. Oke. Jadi dia memang suka ngoleksi mukena-mukena gitu kan. Nah terus habis itu kebetulan ada penjahit di dekat rumah itu tutup, dia bangkrut. Dan terus habis itu pemiliknya itu dia janda, terus punya anak kembar dan dia butuh kerjaan. Jadi ya udah kita berpikir kayak apa kita buat sesuatu aja nih biar orang itu punya kerjaan. Ya udah akhirnya mama habis itu langsung ke aku kebetulan aku suka desain gitu kan, desain baju, desain apalah aku suka gitu. Terus dia minta tolong, Sri tolong deh ini desainin mukena gitu. Oh ya udah aku desain habis itu dikasih lah itu ke penjahit itu. Oh, udah deh Langsung terus, jadi. jadi dibawa ke kantor sama ibuku. Ternyata banyak yang suka, habis itu makin banyak yang mesen lagi. Akhirnya ya udah apa digelutin aja. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah. Emang berarti awalnya dari kayak istilahnya door to door lah ya, maksudnya Iya, masih benar. Masih kayak ngomong-ngomong aja. pribadi gitu. aja gitu Pribadi sendiri. aja ke teman-teman. Oke. Tapi itu dari hasil itu yang penjahit yang dibantunya kebantu banget. Iya, kebantu banget alhamdulillah. Sampai sekarang Sampai sekarang dia masih kerja. jahit sama kita. Tuh, seru banget ya dari iseng-iseng berhadiah ya. Iya. Kalau berarti Alhamdulillah. kalau waktu itu memang langsung bikin mukena atau misalnya kakak dari segi nyiapin bahannya doang gitu atau sampai produksi jadi? Kita memang dari awal sampai akhir sih. Jadi dari desain, belanja kain, belanja renda segala macamnya, nyari penjahit, produksi di sini, terus juga penjualan dari sini juga gitu. Itu yang terlibatnya siapa aja Kak? Kalau yang terlibat prosesnya awalnya kita memang dari ini sih kayak dari orang rumah dulu gitu. Misalnya aku punya asisten rumah tangga, aku jadiin lah, aku kumpulin, yuk bantuin making deh, kamu bantuin making. Terus ada supir waktu itu, udah kamu bagian beli barang. Oh langsung dapet? Iya langsung dapat pembagiannya. Kita manfaatin itu dulu, baru habis itu makin banyak pesanan, makin harus banyak produksi kan. Jadinya kita nambah-nambah orang lagi selama waktu itu berjalan. Oke. Berarti sekarang ada berapa Kak? Kira-kira Kurang lebih ada 12-an sih. 12 orang yang terlibat? Ya ada 12-an orang yang terlibat di produksi. Nah itu juga belum termasuk sama orang-orang yang di luar. Terkadang aku kalau misalnya produksian lagi banyak, terkadang aku juga kerjasama sama konveksi di luar gitu. Biar produksinya lebih cepet. Terkadang kalau misalnya musim Lebaran gitu, banyak pesanan, kita rada kewalahan juga nih kalau misalnya di sini kan. Jadi ya udah kita kerjasama sama konveksi di luar. Nah itu biasanya kalau bulan Ramadan kali ya, biasanya sama Lebaran
Berapa peningkatannya berapa ini Kak? Berapa persen? Peningkatannya bisa sampai 200% bisa. 2 kali lipatnya berarti ya. Lipatnya bisa. Emang ini ya, mungkin waktu-waktu yang tepat buat cari mukena gitu ya. Iya, benar-benar. Berarti sekarang penjualannya fokusnya online atau bisa offline juga Kak? Kalau kita sih sekarang ini paling banyak online. Khususnya lagi pandemi kayak gini kan. Tapi sebelumnya kita juga pernah jualan offline. Jadi setiap tahun kita ikut Inacraft. Inacraft atau Inacraft itu pameran yang selalu diselenggarain sih tiap tahun di JCC. Di JCC ada pameran di PIM, Pondok Indah Mall. Itu pernah juga. Atau dulu pernah dapat juga kesempatan untuk pameran di Malaysia. Dari pemerintah gitu. Nama pamerannya ICPF, dia itu Indonesia Creative Product. Oh, berarti khusus produk-produk Indonesia dipamerin di sana. Pameran di sana. Oh, oke. Kalau yang di sini pamerannya khusus fashion gitu Kak atau emang untuk busana muslim atau gimana? Enggak sih, kreatif industri di Indonesia, UMKM semuanya bisa ikut. Ini berarti ya UMKM ya fokusnya. Benar. Semua produk UMKM dipamerin. Iya benar. Oh, oke. Tapi kalau sekarang masih gimana Kak? Dari kan biasa pamerannya offline, diganti jadi ada online Kak atau enggak? Kita memang awalnya online. Nih. Orang-orang makin tahu dan mesti apa ya? Lebih luas lagi gitu pemasarannya, ya kita coba offline-nya. Oh, berarti dari awal emang udah online. Benar. Itu online-nya di apa nih Kak? Di aplikasi Iya, di aplikasi gitu. Shopee dan lain-lain berarti gitu ya. Sebenarnya utamanya di Instagram. Oh, Instagram. Di Instagram, tapi sekarang kita juga udah ada Shopee, di Tokopedia juga ada. Tokopedia juga ada. Berarti ada sistem ini juga reseller atau open PO biasanya kan kayak gitu-gitu. Ada juga kan? Ada. Kalau untuk reseller ada kita untuk sebagian dari distribusinya kan. Nah, terus kalau open PO sih kita jarang, tapi pernah. Oh, berarti sekarang produknya udah langsung ada ya? Iya, benar. Kalau kita lebih banyak menjual produk yang udah ada gitu. Nah, kalau mukena kan biasanya ada, ini kan ada desain-desainnya Kak. Ini berarti Kakak desain sendiri semua? Iya, alhamdulillah sih. Keren banget. Desain sendiri. Tapi kalau misalnya ada yang mau custom, pengen desainnya beda gitu, nah itu bisa? Itu paling beberapa aja sih, tergantung juga kita terkadang juga nerima pesanan dalam jumlah banyak gitu. Misalnya untuk souvenir pernikahan itu pernah juga. Jadi dia minta custom, tolong dikasih bordir apa, terus bentuknya kayak gini, warnanya kayak gini, disesuaikan sama tema pernikahannya. Itu kita pernah bikinin kayak gitu sih. Tergantung jumlahnya juga sebenarnya. Tapi pernah juga ada yang custom gitu ya? Ada sih yang custom, tapi kalau untuk satuan kita jarang. Paling cuman bordir aja. Kalau untuk jumlah banyak, baru sini. Karena PR juga ya bikin bisa. Terus kalau bahannya ini biasanya apa sih Kak? Bedanya sama mukena yang lain kan bahannya tuh beda-beda ya? Iya benar. Biasanya nih apa? Kalau di mukena kita sih emang udah terkenal kita selalu sangat memilih bahan yang bagus gitu ya. Jadi kita emang milih bahan organik namanya. Organik? Organik itu apa Kak? Organik itu namanya mungkin lebih akrab dibilang lyocell. Jadi dia itu dari serat daun eukaliptus. Jadi dia lebih ramah lingkungan dan juga lebih halus sih bahannya dan adem di kulit. Dia juga antibakteri gitu. Jadi dari ini ya, organik tuh berarti dari tumbuhan? Iya benar. Jadi nggak ada campuran kimianya lain-lain. Oh, baru tahu nih tentang ini ya pemilihan bahan. Tapi ini berarti adem banget ya Kak kalau dipakai? Iya, itu sih yang terkenal dari produk-produk kami sih kayak gitu. Biasanya yang beli kebanyakan orang mana nih Kak? Bisa nggak sih dilihat? Kebanyakan sih perempuan. Jelas ini barang perempuan ya. Ini barang perempuan. Nah, kebanyakan juga dari usia
produktif lah ya, 20 sampai 50-an, yang nenek-nenek juga ada. Di Jabodetabek atau ada juga yang di luar nih Kak? Kebanyakan sih justru dari luar pulau ya. Maksudnya dari luar Jakarta gitu. Banyakan di Sulawesi itu banyak. Sulawesi banyak, Palembang kayak gitu-gitu. Dulu juga pernah ada sih lumayan banyak dari Australia, Malaysia, Singapura. Dia sampai luar ya, karena udah ada pameran keluar. Iya, karena udah ada pameran keluar dan juga tahu-tahuan gitu. Misalnya dari Instagram kan. Dari Instagram misalnya ada orang Indonesia di mana gitu kan. Lihat itu bagus gitu. Ya udah mereka pesen dari sini gitu. Di mana aja tadi Kak? Ada Australia, Malaysia, Singapura, Iran juga pernah. Kayak gitu sih. Keren ya, berarti udah sampai internasional. Ini udah go internasional. Tapi kalau sekarang masih fokus di mukena atau pengen ada inovasi lain gitu Kak? Sebenarnya kita mau nyiapin ke inovasi lain juga sih. Mau coba ke arah busana muslim gitu. Baju koko gamis gitu misalnya. Kalau gamis iya nanti. Gamis nanti. Ya wes nanti ya. Baju koko atau sajadah poket gitu biasanya sih kayak gitu. Dulu sebenarnya pernah juga nih waktu pandemi kemarin itu 2020 itu kan sangat ini ya. Lumayan ngefek lah ke penjualan kita. Nah, akhirnya kita coba ngakal-ngakalin, apa nih ya yang bagus lah gitu daya jualnya. Waktu itu kita sempet coba bikin piyama. Waktu itu kita bikin produk baru lagi, namanya kembang tidur. Itu juga ada. Karena di rumah terus, jadi iya bener. Yang bisa dipakai di rumah ya. Bener banget. Terus itu masih berlanjut atau? Masih berlanjut sih. Masih berlanjut. Jadi jualannya barengan, ada mukena, ada piyama juga masih lanjut. Berarti kalau piyama lebih bisa laki-laki bisa perempuan atau bisa laki-laki bisa laki-laki bisa perempuan. Oke, itu juga di online kan Kak berarti ya? Apa sih Kak ininya? Boleh nih nanti dipromosiin? Boleh. Ada kalau di Instagram toko kita @mukenabungaasri. Terus juga kalau misalnya yang kembang tidur, piyama itu @kembangtidur. Oh beda ya ininya? Instagramnya? Oke. Kalau untuk di Shopee dia bungaasri.group. .group ya. Tokopedia Mukena Bunga Asri. Mukena Bunga Asri ya, oke. Langsung ya nanti kalau ada yang pesen langsung. Ya boleh silahkan. Tinggal DM atau WhatsApp juga nggak apa-apa. Oke. Nah terus Kak, kepo juga nih Kak, kan ini udah lama ya dari 2013 berarti udah 7 tahunan, hampir 8 tahun ya. Kan kalau di awal mungkin masih ya susah-susah lah ya Kak membangun awal. Nah boleh diceritain nih Kak susah senang. Iya suka dukanya ya. Suka dukanya. Jadi ya yang namanya usaha pasti ada sih yang nggak enaknya gitu lah ya. Tapi itu kan suatu pelajaran. Nah, waktu itu pernah juga kita kayak manajemen kita kurang baik, ada yang kurang baik. Terus jadinya mau tidak mau jadinya kita harus melepaskan satu personil. Penjahit ada yang kayak gitu atau ada pernah ketipu vendor untuk kotak, pernah ada kayak gitu. Makanya dari itu kita belajar lagi sih, belajar untuk mengantisipasi itu bagaimana jadinya. Nah, ya sampai seperti sekarang ini jadinya kayak gitu. Iya. Itu biasanya sih emang kalau usaha di awal-awalnya agak ini ya kayak harus ekstra berjuang. Benar, karena kan kita belajar. Itu sampai ketipu itu berarti ruginya banyak atau? Sebenarnya nggak banyak banget sih. Tapi tetap rugi kan? Rugi. Kok bisa ini Kak bisa ketipu gitu maksudnya? Iya, waktu itu mesen kotak gitu, mesen ke vendor kotak. Terus taunya dia sebenarnya portfolionya udah bagus, tapi ternyata di pihak mereka ada kesalahan manajemen juga. Jadinya akhirnya mereka
banyak pesanan numpuk nggak bisa dikerjain kayak gitu, termasuk pesanan aku. Pesanan aku ya kayak gitulah. Luar biasa ya. Nah kalau sekarang nih Kak, kira-kira boleh nggak sih kita tanya omsetnya udah sampai berapa gitu? Omset sih emang dari awal sampai sekarang pasti naik lah ya, pasti naik. Gini aja aku jadi gini, kemarin aku baru aja nikah sebenarnya. Oh baru nikah? Baru aja nikah minggu lalu. Wah selamat happy wedding. Alhamdulillah. Iya baru minggu lalu nikah, dan itu biaya pengeluaran ya dari mukena ini. Dan kita per tahun juga ini sih ada program untuk umroh untuk karyawan-karyawan atau kayak saudara-saudara gitu, kita hadiahin umroh gitu. Keren banget, berarti itu semuanya dapat jatah untuk umroh. Iya makanya dari sini semuanya itu. Jadi pengen ini gabung. boleh nih, kita butuh nih. Itu udah berangkat umroh semua atau masih ada lagi. Oh ada lagi. Tapi kan per tahun misalnya berapa dulu, 4 gitu kayak gitu. Oh keren banget kalau sampai bisa ngumrohin tuh, berarti omsetnya udah. Alhamdulillah lah ya. Ada kayak. Tapi kalau misalnya sekarang kan masih tadi yang terlibat 12 orang nih Kak, masih mau nambah lagi atau cukup aja dulu segitu? Insya Allah sih kalau misalnya kita lihat permintaan dulu, gimana keadaannya. Kalau misalnya memang dibutuhkan ya kita nambah, maunya sih gitu emang. Sebulan tuh biasanya bisa sampai berapa sih Kak? Ya pesanan atau yang terjual boleh deh. Yang terjual kalau misalnya lagi peak bisa sampai 300 piece ada, lebih mungkin. Oh sebulan? Iya dalam sebulan kalau lagi peak ya. Kalau hari-hari biasa itu memang turun, jadi kayak 100 atau kurang dari itu bisa. Tapi kalau jadi mungkin range-nya 100 sampai paling tingginya 300 gitu ya kalau lagi masa-masa emang dicari mukena ya. Kalau yang ini kan Kakak kan di rumah nih ya, produksinya sampai jadinya. Itu kalau tetangga-tetangga di sini misalnya mau nih kan kalau online agak ribet gitu tetangga, bisa nggak sih langsung ke sini gitu? Bisa. Kita kan ada display ini. Ini ya? Iya sebenarnya. Kayak gitu, jadi orang bisa datang ke sini terus bisa coba ini kan, megang mukenanya, bahannya. Terkadang orang penting kayak gitu, makanya kita ada juga ini offline-nya, penjualan offline-nya. Kadang takut ini ya bahannya sesuai atau enggak gitu. Terus ada nggak sih pengalaman menarik selama ngebuka usaha ini? Pengalaman menarik sih ada-ada aja sih sebenarnya. Ada apa tuh Kak? Boleh tuh diceritain. Yang waktu pengalaman aku ke Malaysia itu juga suatu pengalaman menarik banget sih. Terus yang lucu juga aku pernah sih, waktu itu ada lagi pameran di Inacraft. Terus habis itu ada orang datang lihat-lihat, wah ini bagus ya, ini bagus, ibu-ibu gitu. Saya nggak tahu ternyata itu tuh menteri. Saya nggak tahu itu ternyata. Aku nggak tahu, tapi setelah dia datang belanja di tempat aku, ada orang lain yang datang. Bu, saya itu siapa ya? Ini bukan yang tadi dibeli sama ibu menteri ini gitu. Aku juga, hah? Siapa? Yang mana? Hah? Gitu kan? Iya tadi katanya ibu ini pernah kesini tadi terus ngebeli gitu. Di sini katanya mukena bunga asli kan? Iya bener. cuman nggak tahu kan? Ternyata udah sampai ke situ ya. Aku juga baru tahu. Berarti. Tapi abis dari situ balik lagi nggak ibu menterinya? Menterinya nggak balik lagi. Tapi dia udah purchase mukena kita. Tanpa kita ngetahuin, tanpa tahu itu ibu menteri ternyata.
Berarti kalau mau ikut pameran alurnya ada berapa nih Kak? Iya, jadi kalau untuk ikut pameran itu kita ada 2 alur biasanya. Biasanya antara dia daftar sendiri ke pihak penyelenggara pameran, bayar sendiri, daftar sendiri, atau dari pemerintah biasanya. Dari pemerintah untuk UMKM gitu atau? khususnya untuk UMKM gitu biasanya ada dari pemerintah. Kayak kebanyakan kalau mau kena bunga asri ini kebanyakan sih dari Pemerintah. langsung kita ditawarin, mau nggak ikut pameran ini gratis gitu. Gratis ya. Mau buka berapa tenda tuh kayaknya. Nah makanya Bisa banyak tuh. iya demen deh aku tuh yang gratis. Ya, orang Indonesia kayak suka yang gratis sih Kak. Iya, memang. Oh, berarti itu langsung dapet undangan lah ya, maksudnya untuk ikut pameran di sini. Iya benar. Itu nanti kalau misalnya pameran ada harus ngasih feedback gitu nggak Kak ke penyelenggaranya atau Terkadang ada, terkadang enggak juga sih. tergantung ininya kali ya? Tergantung pamerannya. Kalau misalnya untuk di mall-mall biasanya enggak. Di mall nggak? Kalau yang dapet Kalau yang dapat ya pameran apa tuh Kak biasanya? dari pemerintah, misalnya Inakraf. Oh, Inakraf tadi. Inakraf, terus juga ICPF itu yang di Malaysia itu, kayak gitu sih. Keren banget ya. Ini dari iseng-iseng tuh sekarang udah bisa pameran luar negeri, udah dapat pesanan yang lumayan banyak juga ya orderannya Kak. Alhamdulillah udah sampai bisa biayain nikah deh kemarin. Terus Kak, nah kalau kesibukan lain, maksudnya kan ini UMKM kan di rumah nih Kak. Iya benar. Menghambat ke yang lain nggak? Atau Kakak masih ada kegiatan selain UMKM? Kalau aku sih emang ada kegiatan lain sih. Pertama aku memang tergabung ke Islamic Fashion Institute namanya. Masih tentang fashion juga? Iya, masih tentang fashion juga. Itu jadi sebenarnya itu tadinya itu kayak kuliah untuk fashion gitu. Sebelumnya aku kan kuliah arsitektur. Terus habis itu aku lulus Arsitektur tapi desain? benar. Nah iya benar. Ya jadi kan 2013 tuh mulai, itu aku baru masuk kuliah arsitektur. Baru masuk kuliah arsitektur, terus habis itu aku bantu-bantu di sini kan, bantuin ibuku. Ibu kan juga kerja. Ibuku juga kerja, jadi kayak nyambi gitulah. Aku sambil kuliah, ibuku sambil kerja, berdua tektokannya. Nah, terus aku lulus. Kayaknya ini udah lumayan, sayang kalau nggak diterusin gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya aku kuliah lagi ke arah fashion jadinya. Ke arah fashion, jadi kan aku lebih ngerti-ngerti juga tentang kain, jahit, dan produk-produk garment gitu ya. Dan juga networking, kayak gitu. Kebetulan di kursus aku itu juga ada Bu Irna Mutiara, kalau tahu. Itu fashion designer yang udah terkenal banget sih di Indonesia. Ada Bu Irna Mutiara, Pak Deden Siswanto. Iya. Keren. Makanya iya, udah banyak deh di situ desainer juga. Aku tergabung ke keanggotaan itu. Oh, berarti itu kursusnya langsung diajarin? Iya benar, diajarin sama mereka di Bandung kursusnya. Di Bandung? Oh, oke. Iya, sampai sekarang juga maksudnya masih sering ada seminar-seminar kayak gitu. Terkadang aku juga dipanggil sama mereka untuk ngisi seminar kayak gitu-gitu. Berarti Kakak ini menemukan passionnya di ini ya, di fashion. Passionnya di fashion. Passion di fashion. Suka desain, suka gambar-gambar sendiri. Itu dari kecil suka itu Kak, hobi gambar-gambar? Wah, selalu. Selalu sih, tiap ada kesempatan gambar pasti gambar. Itu yang namanya buku matematika, buku cetak itu digambar-gambarin semuanya. Ada cara-caranya pasti. Tapi langsung di aplikasi? Iya, alhamdulillah ya di aplikasi jadinya tersalurkan. Keren Iya, banget. alhamdulillah. Dulunya kuliah arsitektur, tapi jatuh cintanya ke fashion gitu. Keren Kak. Oh, berarti ini masih aktif ya, maksudnya sampai sekarang yang di fashionnya tadi, di desainnya. Di Bandung? Di Bandung. Langsung ke sana Kak, atau?
Aku dulu offline, sekarang udah lulus. Oh, saya udah lulus. Sekarang udah lulus, jadi online aja di sana. Untuk Berapa tahun Kak di waktu itu? hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun. Waktu itu pernah beberapa kali fashion show juga sih. Untuk fashion tapi. Bukan mukena kan lucu ya kalau jadi fashion show. Baju, maksudnya baju biasa atau apa nih Kak? Iya baju biasa. Ini juga aku yang bikin. Wah, keren banget. Bikin waktu itu. Waktu itu sempat masuk fashion show di Bandung sih. Di Bandung. Baju yang ini. Sampai ke ini nggak sih Kak? Kan kalau di ini kan ada yang apa sih JCW Jakarta yang iya. catwalk gitu. Nah, kalau di Bandung tuh ada yang model itu. Waktu itu aku justru di Jakarta kok. Ikut. Move Fest. Itu dari kursusnya itu. Iya. Ya, di JCC juga Move Fest itu tiap tahun ada fashion show untuk Muslim Fashion Festival itu namanya. Tiap tahun di Jakarta ada, dan waktu itu aku kolaborasi sama brand sportwear namanya Sporte. Jadi aku bikinin desain sportwear untuk mereka, tapi untuk yang muslimah. Nah itu kan lumayan tricky tuh ya, lumayan tricky karena belum banyak sportswear untuk muslimah tuh belum banyak. Jadi ya lumayan tuh, aku bikinnya lumayan mikir, aduh. Mana nih biar bisa dipakai untuk sport tapi tetap muslim gitu. Tetap muslim, tetap syar'i kayak gitu. Wah, keren. Itu di Jakarta? Di Jakarta, Move Fest. Tahun berapa tuh Kak? 2020. Oh, Baru 2020 Februari. Sebelum pandemi. Keren banget sampai ikut ya maksudnya di JCC gitu ya untuk fashion. Ada lagi nggak nih Kak? Kalau nanti misalnya ini kan udah ada tatap muka nih katanya nanti bulan Juli. Kira-kira bakal ada lagi fashion week kayak gitu nggak ya? Pasti ada sih. Sebenarnya dari 2021 kemarin juga udah mulai fashion week kayak gitu, tapi aku belum ikut dulu nih. Oh, masih mengumpulkan. Iya, masih mengumpulkan inspirasi, dan juga emang apa ya, kalau dipikir-pikir kan sebenarnya masih rawan gitu ya, aku mikir ya. Ya udah nanti dulu deh gitu. Mungkin tahun depan atau tahun selanjutnya insya Allah deh. Iya, ikut. Oke. Kalau dari situ biasanya dapetin kan Kak relasi baru? Iya, dapat. Atau dapat relasi model? Relasi fotografer, relasi desainer juga. Ada pasti dapat kayak gitu. Terus kalau sekarang misalnya ini kan kebanyakan masih di online ya Kak? Iya benar. Nah itu ada fotografernya juga? Atau kakak manual sendiri? Kan biasanya ada tim ya kan Kak? Iya benar. Ya aku merangkap. Terkadang yang foto aku, terkadang ibuku juga. Emang karena hobi sih. Karena hobi foto juga, jadi seneng-seneng aja ngerjainnya. Pakai modelnya ya yang ada aja dulu. Modelnya yang ada dulu, terkadang patung. Terkadang kakakku juga pernah. Oke. Nah terus terakhir deh dari Kak Asri, ada motivasi nggak nih buat anak muda yang lain, misalnya yang mau bikin bisnis sendiri juga? Nah gimana nih Kak, kata-kata pembangkit semangat? Kata-kata pembangkit semangat, jangan takut. Pertama itu lakuin aja dulu, ya hasilnya bisa dipelajari habis itu. Iya benar-benar, yang penting mulai. Soalnya mager kan Kak biasanya, apalagi pandemi. Yang paling sulit tuh mulai sih, banyak khawatiran, ntar kalau nggak laku gimana gitu, kayak gitu kan, ntar ini gimana. Ya lakuin aja dulu deh. Meskipun kalau ada rugi sedikit tetap ya itu salah satu pelajaran. Kan dari kesalahan itu kita belajar, terus habis itu kita tahu cara antisipasinya, perbaiki lagi kayak gitu, terus kayak gitu. Berarti terus belajar juga ya Kak ya? Iya benar. Hasilnya. Oke, terima kasih banyak Kak Asri. Mungkin abis ini apa kita jalan-jalan kali ya ngelihat tempat-tempatnya ini kan, ada lagi nggak sih Kak selain di sini? Ada. Jadi di belakang sana ada workshop, kita bisa
kita Lagi produksi. lagi produksi tiap hari. Oke, berarti mungkin habis ini kita bisa lihat langsung ya proses produksinya kayak gimana. Terima kasih banyak Kak Asri. Iya sama. Untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk terus tonton Positif Podcast di GP Media. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!